waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang pertama dari Pak Menteri kami diberikan hadiah walaupun bukan juara satu tapi 81 dari 90 itu mendapatkan. Kemudian teman-teman juga sudah masuk, panitia sudah sebagian masuk di lokasi untuk berbenah, untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada dari kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan di perkemahan tersebut. Tidak ada kendala. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyuluh Agama Kota Bau-Bau raih peringkat 6 nasional dalam ajang PAI War 2025. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bau-Bau bersiap menggelar perkemahan bakti pramuka dan juga perkemahan eksekutif pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2025. Perkemahan untuk memperingati HUT Gerakan Pramuka ke-64 di tahun 2025 ini ditargetkan akan diikuti 1.400 peserta. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis, tepatnya tanggal 28 Agustus 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Penyuluh Agama Kota Bau-Bau raih peringkat 6 nasional dalam ajang PAI Award 2025. Terkait hal ini, Wode Nurliani melaporkan. Penantian panjang terhadap hasil Penyuluh Agama Islam Award 2025 atau PAI akhirnya berakhir manis bagi Ainun Zauja, penyuluh agama Islam asal Kota Bau-Bau. Ia berhasil meraih peringkat ke-6 tingkat nasional dalam kategori pendampingan kelompok rentan mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengumuman dan penganugerahan resmi pada ajang bergengsi tahunan yang digelar oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat ini berlangsung pada Senin malam 25 Agustus di Jakarta Barat. Momen penghargaan ini turut disaksikan langsung para perwakilan daerah masing-masing, termasuk asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Lali Darussalam yang hadir mewakili kepala daerah. Kepada RRI, Ainun Zauja mengatakan PAI Award 2025 diikuti oleh 90 nominator dari seluruh Indonesia yang terbagi dalam 9 kategori. Proses penilaian berlangsung dalam 2 tahap mencangkup penilaian profil, publikasi, presentasi hingga tanggapan publik yang baru diterapkan pada tahun ini. Ia menyampaikan rasa syukur dan harunya bisa mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Ya, alhamdulillah setelah pengumuman dan melihat peringkat di aplikasi PAI Award itu, ternyata fasilitas yang kami dapatkan itu, yang pertama dari Pak Menteri kami diberikan hadiah walaupun bukan juara satu tapi 81 dari 90 itu mendapatkan uang pembinaan. Ainun mengakui proses seleksi yang ketat terutama pada aspek publikasi dan respon masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan sejumlah reward kepada 81 penerima PAI Award berupa uang pembinaan, plakat, tabungan haji, uang elektronik, dan sertifikat penghargaan. Sebelumnya Kota Bau-Bau mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti ajang PAI Award 2025 ke tingkat nasional, termasuk Nur Hidayat yang bersaing dalam kategori penguatan moderasi beragama. Dari total 8 peserta yang mewakili Sulawesi Tenggara, 2 penyuluh asal Bau-Bau berhasil melangkah ke tahap penilaian 2. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bau-Bau bersiap menggelar perkemahan bakti pramuka dan perkemahan eksekutif pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2025. Adapun juga perkemahan untuk memperingati HUT Gerakan Pramuka ke-64 di tahun ini ditargetkan akan diikuti 1.400 peserta. Hairul Mulku melaporkan. H-1 ini kita sudah menerima pendaftaran dari peserta, kemudian teman-teman juga sudah masuk, panitia sudah sebagian masuk di lokasi untuk berbenah. Memperingati hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-64 tahun 2025, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bau-Bau akan menggelar perkemahan bakti pramuka dan perkemahan eksekutif di kawasan Terminal Lakalogo, Kecamatan Kokalukuna pada 28 hingga 31 Agustus 2025. Sekretaris Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bau-Bau Darmawan Abdullah mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama
Ketua Kuarcap yang meminta adanya kegiatan akbar untuk memperkuat kebersamaan dan menegaskan arah baru kepengurusan Pramuka periode 2025-2030. Untuk perkemahan eksekutif akan berlangsung pada Jumat hingga Minggu yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Bahkan wali kota, wakil wali kota, hingga ketua DPRD juga dijadwalkan ikut berkemah bersama. H-1 ini kita sudah menerima pendaftaran dari peserta, kemudian teman-teman juga sudah masuk, panitia sudah sebagian masuk di lokasi untuk berbenah, untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada dari kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan di perkemahan tersebut. Tidak ada kendala? Insya Allah tidak ada. Kita sudah, mudah-mudahan kita sudah bisa antisipasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan kepolisian, kemudian dengan pihak kelurahan, kecamatan, kemudian teman-teman dari Karang Taruna, Kelurahan Lapologo, insya Allah siap juga membantu dan sukses kegiatan tersebut. Panitia menargetkan sekitar 200 tenda akan didirikan dengan jumlah peserta mencapai 1.400 orang. Peserta berasal dari gugus depan tingkat SD, SMP, hingga SMA se-Kota Bau-Bau. Dan mohon menambahkan, kegiatan ini diprediksi membawa dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Panitia menyediakan Pasar Lakologong sebagai area khusus untuk menampung pelaku UMKM dari warga sekitar maupun yang datang dari luar Lakologong, termasuk bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih Kelurahan Lakologong. Kita siapkan di ruang pasar. Itu kita siapkan ruang pasar itu sebagai pasarnya perkemahan. Kita fokuskan di satu tempat sehingga nanti peserta untuk melakukan aktivitas jual beli itu di situ, di pasar itu, sehingga masyarakat tidak masuk di area perkemahan supaya menjaga keamanan juga. Kemudian untuk keamanan kita itu di dalam bumi perkemahan itu ada PAM Swakarsa, ya, itu berisi dari anak-anak pramuka sendiri. Sementara pengamanan di luar dari bumi perkemahan itu kita minta pengamanan dari kepolisian. Darmawan menambahkan dipilihnya kawasan Terminal Lakologong sebagai lokasi baru untuk menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkenalkan kawasan tersebut sebagai perkembangan kota dan menjadi ikon baru Kota Bau-Bau. Apalagi lokasi ini juga akan menjadi pusat perayaan HUT Kota Bau-Bau yang akan berlangsung di bulan Oktober nanti. Meski begitu, Bumi Perkemahan Samparona tetap menjadi kampus alam pramuka. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar Kelurahan Kolese di Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau sangat membutuhkan penanaman mangrove untuk melindungi wilayahnya dari abrasi. Kondisi geografis yang sangat dekat dengan laut membuat kelurahan ini rentan terhadap hantaman ombak langsung dari selat. Afriansa melaporkan. Kalau di Kelurahan Kolese itu sangat membutuhkan karena sasaran ombak. Kalau di Kelurahan Kolese itu kan jarak dekat sekali dengan laut. Jadi Kelurahan Kolese di Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau sangat membutuhkan penanaman mangrove untuk melindungi wilayahnya dari abrasi. Kondisi geografis yang sangat dekat dengan laut membuat kelurahan ini rentan terhadap hantaman ombak langsung dari selat. Lurah Kolese Mulisi menegaskan bahwa penanaman mangrove adalah prioritas utama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. kalau di Kelurahan Kolese itu sangat membutuhkan karena sasaran ombak kalau di Kelurahan Kolese itu kan jarak dekat sekali dengan laut, jadi harus yang pentingnya itu mangrove itu sangat penting untuk di Kelurahan Kolese. Terutama ada 2 kelurahan, Lou dan Kolese itu, karena selat itu kan langsung hantam Tanjung ini. Iya. Jadi yang sangat penting itu yang bakau itu adalah Kelurahan Kolese, dan itu sudah siap lokasi. Menurut Muhlisi, saat ini sudah tersedia lokasi yang siap ditanami, namun kebutuhan bibit masih sangat besar, diperkirakan mencapai ribuan pohon untuk menutupi seluruh area Tanjung. Pihak kelurahan sangat berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, baik BUMN, BUMD maupun swasta, melalui program peduli lingkungan untuk membantu penanaman masif ini. Untuk memastikan keberhasilan program, Kelurahan Kolese telah memiliki sistem pengawasan yang kuat. Ada kelompok swadaya masyarakat KSM yang secara sukarela akan menjaga bibit mangrove yang sudah ditanam.
Tidak hanya KSM kata Muhlisi, para nelayan dan petani rumput laut yang sehari-hari beraktivitas di sekitar lokasi juga berkomitmen untuk ikut serta menjaga area tersebut. Bukan cuma KSM-nya, Pak, semua yang di laut menjaga, apalagi petani agar-agar. Petani kan ada petani tangkap, petani agar-agar, dan petani khusus ikat. Ada juga petani khusus ikat, ibu-ibu. Jadi mereka itu dia jaga. Kan di sana itu ada tandanya, Pak, sudah dipatok-patok. Pentingnya, Pak, di Kelurahan Kolese sangat membutuhkan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari KSM, nelayan hingga kelompok petani menjadi kunci sukses program rehabilitasi pesisir ini. Dengan lokasi yang sudah siap dan semangat kolaborasi yang tinggi, diharapkan dukungan dari pihak luar bisa segera terrealisasi untuk menyelamatkan pesisir Kelurahan Kolese dari ancaman abrasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita ke informasi yang terakhir. Lansia di Kota Bau-Bau berhasil mengolah rotan dan sampah gelas minuman kemasan menjadi produk kerajinan bernilai jual. Berikut kita dengarkan ulasannya dalam wawancara singkat reporter Waude Nurliani bersama pelaku UMKM yaitu Ibu Jamila. Saat ini saya berada di kediaman Ibu Jamalia, seorang ibu yang terampil membuat kerajinan dan bernilai jual dari barang bekas, salah satunya dari gelas aqua, kemudian juga ada dari rotan yang menggunakan lilitan pita kawat. Ibu Jamalia ini sudah berapa tahun menggeluti usaha ini? Kalau sudah lama ini, sebelum corona dulu saya sudah mulai bikin-bikin ini. Tapi kan di rumah, jadi orang dia ambil, datang di rumah ambil. Tapi kalau umpamanya cepat, tidak cepat karena saya ambil santai. Tidak ada kalanya juga 4 bulan, ada juga 7 bulan, baru selesai juga satu begitu. Karena saya santai, bukan buru-buru. Kalau kita buru-buru mungkin cepat jadi. Untuk satu keterampilan seperti ini tudung saji mini begitu Ibu, ini berapa lama membuatnya Bu? Itu kalau umpamanya kalau hanya ini saja, berarti sekitar 3 bulan ini sudah selesai kalau yang kecil ini. Tapi kalau yang besar seperti itu berarti 1 tahun itu karena lama posisinya. Tapi kalau ini yang 3 bulan sudah selesai. Ibu ini belajar dari mana Bu cara membuat penampilan seperti ini? Saya belajar ini, saya tidak ada saya mau berguru, tidak ada mau sekolah, kan tidak ada. Hanya dia dari isi hatiku, karena namanya kita miskin toh. Mamaku di Haroa, tada nyiru baru penutupnya daun pisang. Jadi di situ saya pikir, saya lihat di tetangga, ada penutupnya mereka. Saya pikir, mereka ini ada penutupnya. Sedangkan saya ini, kita ini kasih bagaimana? Bagaimana caranya? Pertama-tama ini dari kecilku. Tak turun di laut, saya dapat kain-kain dengan tikar. Mungkin layar perahu, saya gunting-gunting. Baru saya bikin. Saya dapat itu warna merah dengan biru. Saya bikin sebesar ini. Sebesar ini saya sudah rata, yang penting sudah bisa saya. Di situ adanya itu. Mamaku juga dah heran. Kok ambil dari mana ini? Tidak, saya dari isi hatiku. Kan saya tidak sekolah. Saya putar otak bagaimana caranya supaya dia berbentuk. Jadi saya usahakan bagaimana caranya supaya dia begini. Kita mau sekolah kan tidak ada gurunya sekolah begini ini. Kalau ini satu tutupan begini berapa dia harganya Bu? Dia 350 ini harganya. Kalau yang ini, kecuali yang besar itu ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Yang 1 juta ini karena baru setengah toh? Pembuatan. Iya. Oke, baik. Kalau untuk bahan bakunya Bu itu susah dicari atau bagaimana? Susah. Sekarang sudah susah karena saya dulu kan saya menjual jadi banyak aqua yang laku toh. Jadi tapi sekarang sudah susah mencarinya. Kecuali kita jadi pemulu, kita dapat mie ini. Kalau tidak bagaimana caranya? Ini makan cepat banyak karena saya menjual jasa kumpul sendiri. Ibu, kalau untuk penjualannya ini seperti apa sistemnya Bu? Orang datang pesan ke sini atau sudah ada yang pesan sampai di luar kota? Ini karena ada sepupuku di Senana sudah sudah di Senana lagi ini. Ada juga yang satunya yang di Binongko. Sudah ada lagi tapi dia ambil contoh untuk supaya dia bikin toh. Iya, hanya itu saja. Dia yang dia pesan datang di rumah dia lihat, saya bikin saya ini begitu. Masalahnya bukan hanya di Kota Bau-Bau tapi sudah ada juga dari kabupaten-kabupaten lain yang membelinya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang mau membeli cukup datang ke sini Bu ya untuk pesan seperti itu nanti dibuatkan langsung. Dia datang pesan.
Pendengar, demikian wawancara kami bersama Ibu Jamalia, seorang pengrajin yang memanfaatkan barang bekas, juga keberadaan rotan serta juga kawat, pita kawat begitu untuk bisa bernilai ekonomi untuk membantu keuangan keluarga. Dari Kota Bau-Bau, Ode Nurliani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyuluh Agama Kota Bau-Bau raih peringkat 6 nasional dalam ajang PAI Award 2025. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bau-Bau bersiap menggelar perkemahan Bakti Pramuka dan juga perkemahan eksekutif pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2025. Perkemahan untuk memperingati HUT Gerakan Pramuka ke-64 di tahun 2025 ini ditargetkan akan diikuti 1.400 peserta. Pendengar, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.